Yang kami hormati pimpinan pusat Iluin. Iluin niku Ikatan Alumni UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dulu Sain. Nek tiyang tombo kathah kenal nggih Sain, Pak, karena Sain ini salah satu perguruan tinggi yang sangat terkenal di Desa Tombo, selain karena banyak alumninya yang di sini, juga karena kehadiran Stein di Desa Tombo di beberapa tahun yang lampau, sehingga ada banyak hal yang kemudian diberikan oleh UIN Gus Dur di Desa Tombo. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Abdul Adim dan juga Bapak Nasruddin, Pak Selamat Nur Hamid, yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD Kamelia Desa Tombo Ibu Triasih Handayani dan Bunda Ainunisa, yang kami hormati Ibu-ibu wali murid PAUD Kamelia Desa Tombo dan anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul, untuk bermuajahah, untuk saling menyapa dan saling membahagiakan diri. Jadi pada prinsipnya dalam hidup ini kita tidak hanya sedang menyenangkan dan membahagiakan anak-anak saja, tapi bagaimana kemudian kita sebagai ibu-ibu ini juga bisa tumbuh menjadi ibu-ibu yang bahagia, ibu-ibu yang melewati hidupnya dengan penuh sukacita, sehingga dalam mendidik anak ini tidak menjadi sebuah beban, tapi mendidik anak ini adalah sebuah proses kehidupan yang kita nikmati semuanya. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga pada yaumul kiamah nanti kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini sesuai dengan rencana kita bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bonding. Bonding itu kerjasama, bahasanya itu kerjasama antara orang tua dan anak. Bahwa kita seringkali memposisikan hubungan antara orang tua dan anak ini bukan sebuah relasi yang sederhana. Kita seringkali menghubungkan orang tua ini dan anak ini relasi yang sangat rumit, bahwa ketika orang tua bilang A, anak harus A, tanpa kemudian kita mengerti bahwa ternyata ada banyak cara untuk menyampaikan pesan kita sebagai orang tua kepada anak. Nah, semua hal itu bisa kita lewati dengan cara-cara berkomunikasi yang baik. Kita banyak sekali mendapatkan keluhan bahwa ketika orang tua anaknya sudah mulai remaja, kok nggak mau ya ngobrol sama saya, kok nggak mau cerita sama saya, lebih memilih untuk update status di WhatsApp yang akhirnya dikonsumsi banyak orang, yang lebih memilih untuk update tulisan di Facebook yang akhirnya dikonsumsi banyak orang dan konotasinya negatif. Padahal di dalam rumah-rumah kecil itu sebenarnya anak-anak kita bisa kalau untuk menceritakan itu ke kita dan kita bisa menjadi bagian dari pendengarnya. Ternyata salah satu sebabnya adalah kedekatan kita yang kurang, kemudian kita yang tidak mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan anak kita, yang tidak bisa menjadi teman kita, yang ternyata tidak bisa menjadi pendengar. Kita terbiasa untuk menuntut diri menjadi sosok pemberi, menjadi sosok yang bicara saja, menjadi sosok yang ngandani terus tanpa memperhatikan bahwa ternyata kita juga harus bisa mendengar. Selama kurang lebih 2 bulan kemarin kita sudah mencoba untuk belajar mengenai itu. Seperti apapun dan seberapapun isinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini kita sudah melaksanakan permainan antara orang tua dan anak untuk mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak, memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak, dari anak kepada ibunya, kepada orang tuanya. Seperti tadi ibunya mengambil bola. Jadi tadi kami bermain, ada 2 permainan Bapak. Ibunya ditutup matanya, kemudian ibunya mengambil bola, ditanyakan kepada anaknya, ini warnanya apa? Ini warnanya apa, Pak? Anaknya yang kemudian memberikan masukan kepada ibunya, Bu ini biru, padahal yang diperintahkan ambil merah. Bu ini hijau, Bu ini kuning, yang diperintahkan merah, dan seterusnya. Sehingga terjalin komunikasi antara ibu dan anak. Kemudian yang kedua tadi untuk melatih ketangkasan
ketangkasan anak itu mengambil bola sesuai instruksi dari kami, kemudian melemparkan kepada ibunya untuk melatih ketangkasan anak dan juga fokus untuk menentukan warna-warnanya seperti itu. Semoga apa yang kita lakukan selama 2 bulan ini bermanfaat. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah PAUD Kamelia Desa Tombo, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Triasih Handayani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih atas semuanya yang hadir di sini. Yang kami hormati Bapak-bapak ini dari Iluin Ikatan Alumni UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kalongan. Oke, yang kami waktu juga Mbak Ali selaku penyelenggara acara ini nggih. Terus yang kami hormati juga Bunda Ainun selaku pendidik di kelompok bermain Kamelia, dan ibu-ibu semua. Ada bapaknya enggak nih ya? Ibu semua wali murid kelompok bermain Kamelia serta anak-anak yang tercinta ini yang hari ini sudah berangkat dan melaksanakan kegiatan deh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2025 kita bisa berkumpul di saung ini ya, di Agro Puncak Tombo dalam acara penutupan dari program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan 2 bulan kira-kira kurang lebih masker dengan tanpa ada halangan jauh salawat kita salam kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Yang saya sebagai kepala sekolah di kelompok bermain Kamelia ini mengucapkan banyak terima kasih Bapak-bapak, Mbak Lis juga ini, karena kemarin kurang lebih waktu 2 bulan sudah mengadakan acara parenting kepada ibu-ibu wali murid kelompok bermain Kamelia yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Rabu, karena kami nyuwun sewu nggih mboten jelas detail apa yang soalnya kan saya di dalam anak-anak terus baru dilaksanakan parentingnya di luar bersama ibu-ibunya. Nah kemarin itu udah membuat apa saja Mas Baris ya? Banyak ada pelatihan. Oh ya, ada pelatihan yang membuat itu Pak ya? Yang membuat apa ini ya? Jepit rambut ini buat anak-anak ya. Kemarin ini ada hasil yang ini. Ini yang dipakai banyak. Makanya kok yang cewek-cewek itu kok ya pada jepitnya baru-baru. Oh ternyata itu meeting dari ibunya. Hasil dari pelatihan dari Mbak Lis. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak ini Mbak Lis sama bapak-bapak ini yang sudah ternyata Mbak Lis pemilihnya itu di kelompok bermain Kamelia. Alhamdulillah deh ini Bapak kan biasanya anak-anak sudah masuk kelas, ibu-ibunya kan pastinya paling ternyata kemarin ya Mbak Lis itu bisa diusahakan dari latihan-latihan macam-macam, terus yang cocok dilaksanakan di sini apa ya ternyata kok kemarin ada kayaknya yang merajut ya, yang merajut udah jadi karena mungkin terlalu apa ya kemarin instrukturnya
yang belum siap. Nggih. Ya belum siap. Yang belum ada. Alhamdulillah ini hasil dari pelatihan dari Mbak Lis itu kemarin sudah ada hasilnya Bu Ibu nggih. Nah, nggih ada yang terusnya, ayat yang terusnya ini hasil karyanya. Oh, udah dipakai. Oh, sudah enggak apa-apa. Ini yang jelas ini buat anak-anak yang cewek kayaknya pada pakai jepit ini ya. Mungkin ibu-ibunya. Alhamdulillah ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau apa ya dalam mungkin tempat kok mungkin Mbak Lis ya kemarin apa ya agak kurang menyenangkan atau kurang apa sih yang jelas banyak kekurangannya ya. Mohon maaf ini kami selaku pihak dari kelompok bermain Camelia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf tentunya karena mungkin dalam pelaksanya kita bisa menyediakan tempat ataupun mungkin memfasilitasi dengan baik nih maaf kemarin Mbak Lis bantu dia untuk membawa ini ya bahan-bahan pas kita praktek mereka ini Mbak Lis ada alhamdulillah mungkin seperti itu saja nanti setelah ini untuk ibu-ibunya nanti bisa dilanjutkan ya walaupun ini pelatihannya sudah selesai dan hasilnya memang sudah ada nanti bisa dilanjutkan ya nanti mungkin dengan apa juga kemasan yang mungkin lebih bagus lagi kan bisa dipasarkan mungkin bisa dititipkan di mungkin toko-toko di toko bapak-bapak ini Yun Sewu kompas ada butiknya ada toko grosirnya, ya, ada grillingnya juga. Pokoknya serba komplit alhamdulillah. Bisa di puncak ya, Bandar jauh. Iya, di puncak pun itu fasilitas kok alhamdulillah sudah lengkap. Yang penting uangnya saja cukup ya. Mau beli asa makanan-makanan ada. Jadi semoga saja untuk kedepannya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi itu ya. Nanti akan semoga saja ibu sudah sedikit banyak membawa hasil lagi hasil yang bagus. Saya kira itu saja dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan dari pimpinan pusat Iluin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nasruddin MPDI. Bu, kami persilakan. Nanti statusnya pengarahan. Oh iya. Nanti Pak Bim pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak yang terhormat Ketua Umum PPI Luin, pengurus pusat ikatan alumni UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, Pak calon Dr. Abdul Hadim MPD, dan juga Wakil Sekjen Selamat Hamid, Kepala PAUD Kaplia, Ibu Sinten ya, belum kenal lagi. Bu Ainun sebagai Pendidik. Sini pendidiknya ada berapa? Berarti harus ditambah lagi Mbak Lis. Dan juga Mbak Lisna ini selaku pendamping, ya, tutor, sekaligus sebagai relawan perwakilan daripada PPI Luin dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita pilih PAUD Camelia sebagai objek target kita untuk pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah kita fokuskan ke parenting. Ibu-ibu sekalian,
yang insya Allah sedang berbahagia. Bahagia bukan Bu? Bahagia. Jangan kalah bahagia sama anak-anaknya. Dan adik-adik sekalian, halo adik-adik. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, halo, hai. Tepuk tangan buat kita semua. Senangnya ngajar Paut itu biasa dia setiap ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kami berharap apa yang sudah kami lakukan, terutama Mbak Lis ini yang sudah menulis naskah di sini, ini bisa membahas, ya. Jadi tidak hanya kegiatan di sini selama bulan ini, terus kemudian hari ini selesai, terus kemudian sudah selesai. Yang kami harapkan adalah terus berlanjut meskipun mungkin tanpa pendampingan daripada pihak dari kami. Contohnya misalkan kayak tadi pembuatan bros gitu ya, brosnya mana ini? Nah itu bisa dilanjut. Nah ini termasuk ini ya, punya anak-anak ya. Jadi itu bisa dilanjut dan saya kira ya meskipun mungkin tidak menjadikan kita menjadi miliarder, tapi setidaknya kan ada pundi-pundi ekonomi ya, meskipun Kita lagi acara duduk dulu ya. tidak banyak, tapi setidaknya itu bisa memberikan dampak untuk kita semuanya, ya. Dan tidak hanya ini saja, mungkin yang lain apapun yang didapatkan ya selama program kegiatan parenting ini, ya terutama mungkin ada materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Lis yang kita harapkan adalah bisa dipraktekkan ya. Karena ibu-ibu mendidik anak di zaman sekarang itu berbeda dengan mendidik anak di zaman dulu itu ya. Anak-anak sekarang itu bangun tidur yang dicari HP, berarti sama ya. Ya. Ya, sama di tempat saya. Ya, sama kayak ibunya juga. Bapaknya juga. Ya kadang kita ini apa namanya ketinggalan dompet itu nggak terlalu yang galau ya Mas ya, tapi ketinggalan HP ini kayak harus pulang lagi. Ya, kalau ketinggalan Karena dompetnya ada di HP sebenarnya. Iya, dompetnya ada di HP semuanya ya isinya. Jadi maka ada yang perlu ditekankan ibu-ibu ini sekaligus untuk apa namanya oleh-oleh ya, oleh-oleh dari kami, bahwa yang terpenting adalah keteladanan ibu-ibu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berdakwah ini ya sebenarnya agak lama. Ya, jadi Rasul itu berdakwah di Mekah berapa tahun ibu-ibu? Ini sekaligus ngetes ibu-ibu ini. Ya, Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Ini sebenarnya adalah waktu yang sangat pendek. Ya, apalagi ketika di Madinah, ya, dakwah hanya dengan 10 tahun tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali. Ini sebenarnya salah satu kuncinya adalah keteladanan ibu-ibu. Ya, keteladanan ini yang terkadang hilang daripada orang tua sekarang. Sekarang orang tua pengen anaknya jadi anak yang soleh. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya ini nggak soleh, itu nggak ada sama sekali. Hatta orang tua yang jahat sekalipun ya, orang tua yang pencuri tidak pengen anaknya menjadi seorang pencuri. Orang tua yang ahli maksiat nggak pengen anaknya ikut-ikutan ahli maksiat. Ya termasuk bapak-bapak yang seneng rokok, ya pengen anaknya ngerokok. Ini perkara yang nggak haram ya, haram tanda kutip kan, hukum rokok kan macam-macam. Jadi poinnya adalah semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleha. Maka yang terpenting di sini adalah keteladanan ibu-ibu.
Kalau misalkan anaknya pengen jadi anak yang soleh, ya berarti harus disolehkan dulu nih diri sendiri. Ya, kalau pengen anaknya ini rajin sholat, berarti diri kita ini harus rajin sholat. Mana mungkin kita ngajak nyuruh anak sholat, tapi kita sendiri belum sholat. Ya, kita nyuruh anak misalkan rajin membaca buku, tapi kita males untuk ngancani. Ya, minimal ini kan ngancani gitu ibu. Ya, kadang anaknya dinggon maca buku, ibunya malah sibuk HP-nan dewe tiktokan joget-joget. Wah, yo anaknya yo melu. Nah, di sini ya dari fungsi keteladanan. Termasuk keteladanan kita sehari-hari ya. Makan, sebelum makan harus berdoa, setelah makan berdoa, sholat misalkan tepat waktu, terus kemudian bangun pagi, sholat subuh dan lain sebagainya. Dalam keseharian kita harus terus memberikan keteladanan. Hatta yang namanya rumah tangga itu kan terkadang ada sama suami cok ada gesek-gesekan siti. Nah, sampai tukaran kena iso ojo ning ngarepe bocah, karena itu keteladanan Bapak Ibu. Kalau bisa kalau nek tukaran janjian sik Bapak Ibu. Kita janji tukaran ning ndi gitu ya. Sing kira-kira ora didelok bocah. Nek iso ono ruangan khusus untuk tukaran. Tidak suara. Ya, jadi itu saja ya satu besar daripada kita. Yang kita harapkan adalah program ini tidak selesai di hari ini meskipun ada penutupan di hari ini, tapi tetap berlanjut. Bahkan yang kita harapkan adalah bisa dikembangkan ya, terutama oleh Ibu Kepala ya beserta satu guru. Ini sangat luar biasa sekali, dari 30 berapa Bu siswa? 31 dengan 2 guru. Aku ngurusi bocah sisi ning omahku, Masya Allah. Ini ngurusi 31 anak ya, luar biasa. Kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan Ibu Kepala beserta Ibu Guru selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan istiqomah ya dalam mengajar, dan mudah-mudahan ini dibantu ibu-ibu ya. Jadi yang namanya menyekolahkan anak itu tidak boleh pasrah bongkoan ya, karena guru itu hanya membantu saja. Sebenarnya tugas kewajiban untuk mendidik adalah orang tua. Makanya dibantu ibu-ibu ya. Kalau di sekolah ini kan hanya berapa jam saja. Nah, pendidikan yang paling mendasar, pondasi pendidikan itu adalah pendidikan orang tua di rumah. Ya, makanya harus selalu siap untuk mempelajari, nyinauni anak, nyontoni anak. Ini pinten-pinten siap mboten nggih? Ayo, siap mboten? Siap mboten? Pokoknya kok lemes semua. Siap. Ini sebenarnya sarapan Pak. Iya. Jadi siap ya? Ya, kita bareng-bareng bagaimana menciptakan generasi Indonesia yang sehat, tidak hanya sehat lahirnya saja, tapi sehat batinnya juga. Ya, sehat otaknya juga, sehat batinnya, dan sehat ekonominya. Amin ya robbal alamin. Itu saja pengantar dari saya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ketum, karena ini sebenarnya intinya ini Pak Ketum ya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya pengarahan serta penutupan kegiatan pemberdayaan secara resmi dimohonkan dengan hormat Bapak Abdul Adim MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati ada beliau Bapak Dr. Muhammad Nasruddin MPI, juga beliau Bapak
Muhammad Selamat Nur Hamid ya, Muhammad lagi ya. Calon dokter Selamat Nur Hamid MPD. Nah ini Mas Selamat ini rumahnya Wonokerto Bandar ya. Kalau di sini ada Wonomerto, kalau Mas Selamat Wonokerto. Sedangkan beliau Pak Dr. Nasruddin rumahnya aslinya Ulu Jami Pemalang, tapi sekarang sudah berdomisili di kampus KC di sana dekat daerah Bojong ya, Wangandowo. Oke. Udah dia Mbak semua azim ya, azim sobol azim. Rumahnya di Buaran belakang Pondok Pesantren Junet ya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya dengan bahagia, karena tadi perjalanan dari Pekalongan ya, yang urusan duniawiahnya itu luar biasa membuat kita itu terkadang jenuh ya. Kemudian melepas penat itu ketika sampai ke Tombo, ya Allah, melihat indahnya ciptaan Allah Ta'ala dalam semesta ini, maka seakan-akan urusan duniawinya kita hilang gitu ya, hilang sejenak. Ini barunya kelingan mana gitu, hilang sejenak. Tapi ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Maka kami bersyukur berbahagia bisa membersamai ibu semuanya, bahwa kami PP atau pengurus pusat Iluwin ya, Ikatan Alumni UIN Gus Dur, programnya yaitu program pemberdayaan dengan membuat seleksi untuk para alumni melalui wisudawannya, bahwa di UIN Gus Dur itu wisudawannya setiap tahun ada 3 angkatan. Nah, Mbak Lis ini angkatan kedua di tahun 2025, periodenya bulan Agustus tahun 2025. Dari kurang lebih 1.300 wisudawan, Mbak Lis ini termasuk terpilih, satu-satunya yang terpilih menjadi wisudawan terbaik non akademik. Maka kita patut apresiasi, ternyata ada generasi penerus dari Desa Tombo yang bisa menjadi pemimpin masa depan gitu ya. Semoga Mbak Lis ini yang dalam proses hidupnya alhamdulillah menjadi ketua PC IPPNU, kemudian sekarang berada di pengurus wilayah. Nah, semoga Mbak Lis bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Desa Tombo khususnya, dan untuk Batang, dan untuk seterusnya gitu ya. Ya, juga kepala PKBM di Omah Sinaunya Wonokerto. Jadi kami bincang-bincang bahwa oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sinten mau asmanipun Bu Asih. Ibu Asih. Bu Nur Asih. Tri Asih. Saya salah terus ya. Ibu Tri Asih dan Bu Ainun ini tadi disampaikan bahwa Tombo lengkap, semuanya ada. Yang belum ada SMA. Nah, semoga Mas Selamat sebagai pemilik yayasan PKBM Omah Sinau ini sudah punya mimpi untuk bisa membuat SMA tapi berbasisnya pembelajaran PKBM ya, non formal. Jadi PKBM itu kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya, PKBM. Nanti bisa dijadikan di Tombo. Semoga panjenengan juga merestuinya, dan nanti anak Tombo SMA-nya nggak usah jauh-jauh, bisa sambil beternak, bisa sambil bertani, sambil mendapatkan ijazah yang setara untuk bisa lanjut kerja, untuk bisa lanjut kuliah, itu bisa. Bismillah, semoga dalam forum ini Allah Ta'ala meridhoi cita-citanya alumni kami, yaitu Mas Selamat Nur Hamid, juga sebagai pengurus Iluwin, dan bisa mendirikan SMA berbasis PKBM di Desa Tombo. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian saja yang dapat kami hantarkan, apa yang sudah menjadi program pemberdayaan perdana dari BP Iluwin melalui fasilitasi pengurus pusat Iluwin dengan dipilihnya Mbak Lisna ini, dan membersamai ibu-ibu semuanya untuk betapa pentingnya memahamkan tentang parenting gitu ya. Maka semoga 2 bulan yang telah berlalu ini bisa bermanfaat dan bisa memiliki dampak utamanya kepada keluarga kecil ibu di rumah, dan dampak nyatanya kepada warga di Desa Tombo ini. Semoga menjadi desa yang Qaryatun Thayyibah, menjadi desa yang qaryah thayyibah, karena untuk menjadi baldatun thayyibah itu dimulai dari keluarga. Ketika keluarganya baik, maka menjadi lingkungan desa yang baik. Ketika desanya baik, menjadi kabupaten yang baik. Ketika kabupatennya baik, menjadi
provinsi yang baik, ketika provinsi baik menjadi negara yang baik. Negara yang baik itu kunci utamanya ada pada keluarga yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Nah, semoga bonding ataupun tadi yang sebenarnya Mbak Alisnya ini benar-benar telah sampai ke panjenengan, diingat selalu, dan kemudian apapun masalah yang ada dalam keluarga, apapun masalah yang ada dalam tim di panjenengan semuanya bisa selesai, karena kita harus kuatkan dengan curhat ya. Curhat itu penting ya Bu ya. Nah, kalau di WA-an apa namanya itu sendiri itu sulit. Satu kasus contoh warga Warung Asem ya, warga daerah mana itu namanya desa Candiarang apa ya, daerah situ yang kemarin tidak ada apa-apa, membawa anak-anaknya ke Segendu, kemudian dia ke tengah laut saja menggandeng anak-anaknya, itu kan dalam kondisi yang stres. Kemudian anaknya tenggelam meninggal dunia dan ibunya sudah hilang ingatan lah, kira-kira itu stres. Nah, kenapa bisa stres? Ya pasti mungkin banyak hal, masalah ekonomi, suaminya yang kurang sayang atau ini, atau hidupnya yang terlalu flexing, begitu ya Bu ya. Flexing itu karena kita standarnya standar TikTok itu standarnya makrong ya, mobil mewah gitu kan, glowingan dan seterusnya. Nah, standar TikTok yang begitu tinggi, ketika kita pengen nggak mampu, akhirnya kita stres. Nah, ketika stres akhirnya nyesel kena HP, kira-kira gitu ya. Maka dari itu kita jangan terlalu menggunakan standar media sosial, tapi kita gunakanlah standar apa yang ada di Desa Tombok ini. Kata guru saya itu bahwa hiduplah ya sesuai dengan kemampuan. Nah, kira-kira itu kunci utamanya. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Insya Allah kemampuannya apa, dan kemudian kita hidup sesuai dengan kemampuannya, insya Allah serba cukup. Ini orang cukup karena kita hidupnya ekspektasinya tinggi, cita-citanya tinggi, pingin ini pingin itu banyak sekali ya. Nah, ya semua ya pingin ini ya. Ini maka dari itu kita harus dengan kesederhanaan, hidup sesuai dengan kemampuan. Insya Allah Ta'ala pasti paling rezeki dan kecukupan. Hanya saja yang nggak cukup itu ya dibuat oleh diri kita sendiri. Maka dari itu terakhir kami berpesan bahwa menjaga kewarasan itu penting sekali. Waras lahiriah dan waras batiniahnya ya. Di UIN Gus Dur ada survei 1.000 mahasiswa yang dites kesehatan mentalnya, ternyata 500 mahasiswa itu kesehatan mentalnya bermasalah. 500-nya mending waras, 500 orang waras. Nah, ini mahasiswa nih dosennya apa tuh? Ini menandakan bahwa anak-anak muda zaman sekarang juga sama, kesehatan mentalnya itu bermasalah. Nek wis kesehatan mentalnya bermasalah, akhirnya melayunya sing orang. Nah, kemungkinan besar kesehatan bermasalahnya kenapa? Karena mereka semuanya korban algoritma, korbane nonton media sosial, sing ditonton drama Koreanya indah-indah semuanya, hidupnya ya Korea ini suka kayak lagi. Saya ini saya sama Kalongan Bu ya kan, kemarin itu yang nonton sampai ratusan ribu sampai jutaan itu yang nonton ya, bawon ya. Ya ini namanya kehidupan, tapi kita jangan terlalu menstandarkan itu dengan standar TikTok, tapi hiduplah sesuai dengan kemampuan ala Desa Tombok, ala warga Tombok. Insya Allah pasti Allah paling rezeki kepada kita semuanya. Maka setiap diri dari anak-anak ini juga pasti membawa rezeki. Kita doakan semoga anak kita semuanya menjadi anak solehah, generasi terbaik untuk Tombok tercinta dan generasi terbaik untuk Indonesia, sehingga kita semuanya bisa hidup dengan penuh bahagia. Terus dengan seremoni pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, dan secara resmi program pemberdayaan Alisna ini membersamai Ibu Tri Kasih dan Bu Ainun serta ibu-ibu semuanya. Apabila merepotkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan dan saling bermanfaat. Matur nuwun, secara resmi kita tutup bersama-sama kegiatan pemberdayaan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi langkah kita semuanya. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih serta mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salanjutipun sekul saged ditoto. Terus semoga Inti. pun itu asal intinya maaf. Oke.